Yuhu guys, kali ini aku mau ceritain ke kalian keseruan aku pas main ke air terjun Sungai Dalam. Pacute. Itu salah satu air terjun yang lokasinya itu ada di perbatasan Jambi sama Sumbar. Dan trek buat menuju lokasi air terjunnya itu Allahu Akbar banget guys. Karena ini nih kalian bisa lihat aku tuh sampai ngelewatin tebing gitu yang bawahnya langsung ke aliran sungai yang arusnya tuh lumayan cukup deras. Turunnya aja tuh sampai harus pakai tali kayak gini dan nyebrangin sungai ya guys ya. Nah di perjalanan kali ini tuh aku berangkatnya bertiga. Ini aku sama Mbak Yoda lagi jemput Mas Irfan di pasar 10 dan lanjut jalan kita ngelewatin pasar Kersitua ya guys ya. Dan ternyata ini tuh lagi hari pasar guys, maka di situ masih agak macet. Nah perjalanan dari Kersitua untuk menuju lokasi air terjunnya itu kurang lebih sekitar ya 40 menitan deh. Dan kita juga sempat berhenti di salah satu kedai yang ada di area Letterway karena kita mau beli beberapa makanan ringan buat dibawa ke air terjunnya. Dan setelah 30 menitan akhirnya kita udah sampai di salah satu kayak rumah kebun gitu. Jadi ini mobilnya kita parkir di sini dan kebetulan gak ada yang jaga. Terus lanjut trekking dan aku nemuin buah mulberry guys. Jadi aku mau cobain buahnya dulu. Iya, Mit, tadi aku nyolong buah. Enak nih. Iya. Tadi dapat yang matang banget, manis. Ya karena yang punya nggak ada jadi kita metiknya ya pura-pura minta aja ya. Ya padahal minta sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Lanjut jalan lagi dan kita bakal ngelewatin kebun cabe guys. Nah kata Bang Yuda itu dulunya kebun kopi, tapi sekarang udah berubah jadi tanaman cabe ya guys. Terus itu aku nemu bunga cakep banget, jadi aku selipin di jari aku. Ternyata cantik juga guys, tangan laki kayak gini pasangin cincin. Dan tiba-tiba tuh kita harus turun ke jurang-jurang itu guys. Kalian bisa lihat jalannya tuh curam banget, jadi harus hati-hati. Pokoknya mah kalau kesini bener-bener harus pakai sandal atau sepatu trekking deh yang gak licin gitu. Karena emang ini tuh curam banget ya guys ya. Untung aja di sini udah disediain tali-talian kayak gini, jadi kita bisa pegangan sama talinya. Dan aku tuh jatuh cinta banget sama view yang satu ini karena kayak berasa kayak di mana gitu. Habis itu nemu tali-talian lagi guys, karena emang di sini tuh jalannya cukup licin dan curam, jadi bagus banget sih ini orang sini nyediain tali kayak gini jadi bisa pegangan. Jadi selain kita harus berpegang teguh pada 5 dasar Pancasila guys, kita juga harus berpegangan pada tali-tali ini supaya kita tidak jatuh dan tergelinding ke dalam jurang itu guys. Nah di sini tuh masih ada tali-talian lagi karena emang licin, batuannya tuh udah berlumut guys. Jadi ya gitu deh licin guys. Ya guys ya. Berapa kali aku ngomong guys coba. Pokoknya ini tuh hutannya masih rapet. Kalian bisa lihat kan itu semak-semaknya masih rapet banget. Dan satu hal yang paling aku takutin kalau lewatin hutan kayak gini tuh adalah viper alias ular hijau yang gak kelihatan. Dan ini tuh ternyata kita salah simpang alias salah jalur, jadi kita balik lagi guys. Terus nih ya si Mas Irfan tuh nemuin kepiting. Untung aja gak keinjek. Kalau keinjek kan mampus, itu kecapit ya tuh sikilnya, kakinya maksudnya. Nah kan bisa-bisanya ada kepiting di sini guys. Tuh capitnya juga kelihatan. Kalian kelihatan gak sih? Anggap aja kelihatan lah ya. Gelap banget di kamera aku guys. Oh kelihatan guys. Dan lanjut jalan lagi di sini tuh ya saya agak keserimpet-serimpet nih jidat nih karena kena beberapa ini nih. Apa sih namanya? Ya itulah ya. Terus nih aku minta tolong minta di videoin dari belakang supaya kelihatan kayak ya jalan menjelajah dan menjamah-jamah hutan gitu loh guys. Dan kayaknya lokasinya cocok banget buat syuting Jurassic Park yang season blusuk-blusuk gitu karena emang ya gitu deh. Dan akhirnya setelah ngelewatin semak-semak yang lumayan bisa dibilang penuh jelatang, untung aku pakai celana panjang ya guys ya, kita akhirnya ketemu juga sama jalur sungai yang harus ngelewatin tebing curam kayak gini guys. Ini tuh kalau kepleset udah deh anyut-anyut udah, apalagi aku gak bisa berenang cuk, mainnya ke tempat kayak gini. Astagfirullahaladzim. Dan ini tuh aku takut banget ya kalau lewatin susur sungai kayak gini, takut tiba-tiba banjir. Astagfirullah jangan sampai. Dan untungnya karena video ini udah sampai di kalian berarti aku masih selamat sehat sentosa sampai rumah. Terus ini tuh mesti ngelewatin sungai dan nyebrang-nyebrang. Aku tuh sebenarnya agak malas nyebrang-nyebrang kayak gini, tapi ya mau gimana lagi, aku tuh pengen lihat air terjunnya. Dan akhirnya setelah trekking kurang lebih 20 menit ketemu juga sama air terjun Sungai Dalam. Kayak air terjun yang modelan kayak gini tuh kayak familiar gitu gak sih guys? Tapi ya tetap beda aja vibes-nya ya kan. Jadi kebayang film Up yang di atasnya itu ada rumah
kira-kira bikin rumah di situ cakep kali ya di atas air terjun ini. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau naikin materialnya di atas sana guys? Nggak ada yang mau. Tapi kalau ada yang mau ya nggak apa-apa sih. Dan ya akhirnya kita bisa menikmati suasana vibes alamiah ya guys ya, vibes alamiah naonnya. Dan ini tuh karena kemarin sempet kayak masih musim hujan, jadi menurut aku ini debit airnya lumayan cukup deres, tapi nggak deres-deres banget. Dan dulu nih ya pas awal-awal air terjun ini baru dibuka sempet banjir di sini dan masih ada pengunjungnya. Cuma aku nggak tahu dia ada orang hanyut atau enggak, tapi kayaknya enggak deh. Terus ini tuh aku iseng pengen jalan ke depan, terus kata Bayuda maju lagi tam. Jadinya aku makin ke depan nih jalannya nih. Padahal ini tuh aku pusing banget lihat airnya guys, takut tiba-tiba mak grojok gitu, takut banjir kan, agak ngeri juga saya. Makanya nih aku di sini gak berani lama-lama dan abis ini mau jatuh guys, karena ini licin ya guys ya. Terus ya udah gitu aja. Dan perjalanan aku pulang beneran hampir hanyut. Lanjut di part 2 karena ini gak kerasa videonya udah 5 menit guys. Yuhu guys, ini dia lanjutan cerita perjalanan aku ke air terjun Sungai Dalam part 2. Ngelewatin tebing yang curam banget, ketemu sama kepiting yang gak ada capitnya, dan nungguin manggis merah yang ternyata beracun. Nah jadi guys, setelah kemarin itu kita puas menikmati keindahan air terjun Sungai Dalam, yang padahal aku tuh takut banget ngelihat air jatuh kayak gini, karena aku tuh takut banget tiba-tiba banjir. Makanya aku ajak Mas Irfan sama Bang Yuda buat balik lagi ke tempat kita duduk, dan kita lanjut makan keripik tempe. Ini keripik atau kerupuk ya, dan kita tuh makan sambil menikmati keindahan air terjun. Tapi karena Mas Irfan sama Bang Yuda itu belum foto-foto, mereka balik lagi buat nyamperin air terjunnya. Dan ya, seperti yang kalian tahu, aku yang fotoin mereka. Tapi gak perlu khawatir karena kalau aku yang fotoin udah pasti bagus kok guys, insya Allah ya. Gak tahu ya, aku tuh kalau main ke air terjun kayak gini, aku tuh takut kalau tiba-tiba banjir. Sedangkan aku tuh gak bisa berenang guys. Makanya gak tahu ya, aku tuh lama-kelamaan di sini pusing. Dan habis itu aku ajak Bang Yuda sama Mas Irfan buat balik pulang. Dan pulangnya itu kita masih PR banget guys, karena masih harus ngelewatin aliran sungai yang kelihatannya tenang, padahal ini tuh deres banget. Nah kalian bisa lihat kan, ini tuh badan aku kayak bener-bener hampir ke bawah arus. Dan kita juga nemuin buah yang mirip buah manggis tapi warnanya merah. Tapi ternyata pas dibuka ternyata dagingnya warna kuning dan bijinya itu warna hijau keabu-abuan gitu loh. Dan gak ada baunya gitu. Jadi karena kayak gak bisa dimakan, kita buang aja buahnya guys. Nah ini nih yang aku sempet bilang pulangnya tuh PR banget, karena sebelumnya buat turun ke air terjunnya itu jalannya turun banget. Jadi pas pulang otomatis jalannya bakalan nanjak banget guys. Dan ini tuh kita ngelewatin tebing yang bahkan pijakan kakinya itu bener-bener cuma seukuran telapak kaki kayak gini. Dan ini kalau sempet kepleset bakalan langsung masuk ke dalam aliran sungai yang deras banget. Dan aku tuh nemuin kepiting yang gak ada capitnya kayak gini guys. Kasian banget kepitingnya. Nah kira-kira ini tuh kepitingnya emang beneran cacat atau capitnya ada yang ngebuang ya? Tapi kok bisa ada kepiting ya di atas ini? Padahal ini tuh udah di atas tebing dan udah jauh dari perairan. Dan lagi-lagi harus ngelewatin tebing yang kayak gini guys, gak ada talinya sama sekali. Nih kalian bisa lihat di bawah itu langsung jurang, yang aku pun gak tahu di jurang itu ada ular apa aja. Aku tuh udah gak kebayang, udah ngeri-ngeri sedep deh lewat sini. Nah pas di perjalanan aku nemuin buah unik lagi nih. Itu kalau menurut aku mirip-mirip buah parijoto, tapi ini versi yang lebih agak tinggi gitu loh pohonnya. Kalian ada yang tahu nggak ini kira-kira buah apa dan bisa dimakan atau enggak ya? Menurut aku jalan pulang ini tuh rasanya lebih capek 2 kali lipat banget capeknya. Karena kan ini jalannya naik banget ya, bener-bener jalurnya itu bikin lutut ketemu dagu guys. Bahkan pas turun itu kita cuma butuh waktu 20 menit, tapi pas pulang ini kita butuh waktu sampai setengah jam. Dan akhirnya kita udah keluar dari tebing itu, dan ini aku kepleset karena licin banget. Soalnya tiba-tiba gerimis guys. Untungnya pas gerimis itu kita udah keluar dari tebing itu. Kayaknya ini aku jalannya percepat aja supaya biar lebih cepet sampai ke gubuk ladang tadi. Nah kan bener kan guys, ini tuh hujannya udah makin deras dan kalian bisa lihat kan itu hijab aku sampai basah kuyup karena emang hujannya tiba-tiba deras banget. Tapi untungnya kita tuh nggak kehujanan pas di air terjun tadi karena takutnya sungainya meluap dan banjir. Takut banget deh kalau bisa pulang. Nah ini tuh aku langsung lari-lari supaya biar cepet sampai ke rumah gubuk ini guys. Dan akhirnya kita udah sampai sini, jadi kita istirahat dulu karena tadi ngos-ngosan banget abis jalan cepet-cepet. Dan ini tuh kita basah kuyup semua. Untungnya Bang Yuda itu bawa baju ganti. Jadi abis ini mau pulang dan aku mau langsung keramas karena abis hujan-hujanan.